Hai, selamat datang di asuransi kesehatan. Ini yang orang-orang kalau bilang tuh askes-askes. Kamu punya nggak sih askes? Kamu punya nggak sih askes? Nah, askes itu singkatannya adalah asuransi kesehatan. Di mana asuransi ini akan membayar biaya medis ketika tertanggung masuk di rumah sakit. Jadi kalau misalkan orang bilang, kamu pakai kartu ini tinggal gesek, udah langsung kebayar. Nah, itu biasanya adalah tipikal-tipikal asuransi kesehatan, teman-teman. Tujuannya sama, dia akan mengover pada saat sakit. Loh Sel, gunanya apa dengan dana darurat? Nah, ini nih. Di beberapa perusahaan asuransi memang ada yang mengcover hampir almost semuanya. Contoh, kamu kecelakaan aja nih, jatuh dari motor, ya kan? Bisa tuh masuk di asuransi. Nih, contoh paling gampang, aku sendiri punya asuransi ya teman-teman, punya asuransi kesehatan. Nah, satu waktu teman-teman, aku tuh cantengan. Jadi, ya ada satu dua hal gitu, akhirnya kukuku ini, dia tuh cantengan gitu. Nah, cantengan itu nggak selesai-selesai, udah 3 kali. Udah akhirnya aku mau operasi dulu gitu loh. Operasi untuk bedah kukunya. Nah, ini operasi ini itu bisa di-coverkan oleh asuransiku. Aku nggak akan sebut asuransinya apa. Nah, gunanya dana darurat apa dong? Ya kan? Kalau misalkan gini, kamu batuk dan kamu pilek. Kamu mau rawat jalan dulu, ya kan? Tapi rawat jalan ini kamu tidak punya riwayat rawat inap. Sehingga nggak bisa di-cover biasanya tuh. Jadi kalau kamu hanya ke dokternya untuk konsultasi dan lain-lain, nah kamu bisa pakai dana daruratmu ini dulu. Misal lagi, asuransi itu teman-teman, asuransi kesehatan itu punya dua cara bayar. Ini perhatikan ya, perhatikan banget nih. Yang pertama adalah reimbursement, yang kedua adalah LOG atau Letter of Guarantee. Di mana orang-orang tahu Letter of Guarantee ini itu adalah cashless. Nah, di sini saya sebagai CFP tidak ingin bilang bahwa ada asuransi yang bisa cashless 100%. Nggak ada teman-teman. Pasti ada 1-2 hal di dalam asuransi yang tidak di cover. Contohnya apa? Contohnya adalah vitamin. Terus kalau misalkan kemarin yang paling gampang adalah COVID gitu kan. Nah, barang-barang yang dipakai oleh suster ini ya kan, kayak misalkan masker gitu kan, kacamata, terus yang baju-baju itu baju khas dan itu nggak bisa di cover sama asuransi teman-teman. Sabun-sabun, sampo-sampo itu nggak di cover sama asuransi. Jadi kalau kamu keluar, bisa-bisa kamu tetap nombok sekitar 2-3 juta kalau misalkan lama. Jadi tetap nombok nih. Tapi 99% itu di cover sama insurance. Jadi kalau misalkan kalian tanya, apakah ini 100% dibayarkan? Kalau agen kalian bilang iya, kalian perlu pertanyakan. Emang masker di cover? Emang vitamin di cover? Nah itu kalian harus perlu pertanyakan tuh. Nah maka dari itu di sini ada third parties, yaitu financial consultant yang bisa kalian tanyakan. Contohnya adalah aku. Ya kan? Reimbursement itu adalah beberapa asuransi ya teman-teman. Reimbursement ini kamu harus nombok dulu. Nanti akan dilakukan yang namanya penelusuran. Ketika dilakukan yang namanya penelusuran ini, akan diselidiki nih, kira-kira kamu pernah nggak sih sakit ini gitu kan. Contoh yang paling gampang adalah penyakit yang berat-berat teman-teman. Let's say kita bilang cancer gitu kan. Pertama kali kena cancer di satu asuransi yang aku punya sekarang, ya itu dia punya 1 tahun masa tunggu. Dimana kalau misalkan 1 tahun masa tunggu ini, ya kan belum selesai, terus kamu kena penyakit dulu ya, penyakit let's say kita bilang cancer gitulah. Itu dilakukan penelusuran teman-teman. Nah penelusuran ini biasanya 30-60 hari tergantung dari asuransimu apa. Jadi ada 2 cara bayarnya asuransi kesehatan ini. Yang pertama adalah reimbursement, yang kedua adalah LOG, Letter of Guarantee. Atau nama lainnya cashless. Tapi kita nggak pakai cashless ya, kita pakai yang namanya Letter of Guarantee. Nah kalian harus tanyakan nih, ya kan sama teman-teman atau sama agen asuransinya kalian. Letter of Guarantee ini itu punya 2 teman-teman. On bill atau ada limitnya. Nah, itu yang patut dipertanyakan. Karena kebanyakan orang, mereka nggak tahu kalau mereka membeli asuransi ini, mereka dibayarnya, itu ada limitnya nggak sih? Karena some of insurance, ya beberapa insurance, itu ada limitnya. Misal, ya, ada cancer gitu. Di asuransi A, dia bisa bilang, on bill. On bill itu apa? On bill itu adalah, kalau misalkan cancernya 1 tahun habisnya 15M, ya di cover 15M. Tapi ada juga 1 asuransi, 2 asuransi, 3 gitu ya, yang dia itu adalah ada limitnya. Nah limitnya ini itu biasanya tertera tuh di bawah. Jadi kalau kita akan bedah polis sama-sama ya, itu biasanya akan tertulis tuh, oh penyakit ini maksimalnya berapa. Nah kalian harus cari tahu, kalian harus tanya ke agen kalian, atau misalkan kalian yang punya asuransi sekarang, saranku adalah kalian mulai buka polis asuransinya kalian, langsung chat IG-nya kita di Ternak Uang, Kak saya mau konsultasi asuransi gitu. Nah nanti kalian bisa ngobrol di sana dengan financial consultant-nya kita. Nah itu mengenai asuransi kesehatan teman-teman. Kita akan ngomong tentang asuransi penyakit kritis di video selanjutnya.